Kalian mungkin pernah melihat hagfish yang mirip dengan alien, gurita kaca yang tembus pandang, dan ikan siput yang berlendir. Kalau kalian mengira hewan laut tidak bisa lebih aneh lagi, perkenalkanlah, inilah ikan goosefish dengan wajah yang hanya bisa dicintai oleh ibu goosefish sendiri. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut yang paling aneh. Mari kita pelajari apa yang membuat goosefish ini unik dan kenapa kalian harus menyukainya. Nama goosefish merujuk pada sekelompok ikan dengan nama keluarga Lopidae. Ada sekitar 25 spesies goosefish di seluruh dunia, termasuk di lautan Arktik, Atlantik, dan Pasifik. Mereka adalah sejenis ikan anglerfish yang merupakan nama untuk kelompok besar ikan lain yang mencakup makhluk laut aneh-aneh lainnya seperti frogfish dan footballfish. Saking anehnya ikan ini, para nelayan yang kebetulan bertemu dengan ikan goosefish ini menyebutnya sebagai ikan setan. Dan jika bertemu dengan mereka, artinya perjalanan menangkap ikan hari ini akan buruk. Entah benar entah tidak, yang jelas umumnya para nelayan memang mendapatkan keburukan setiap kali bertemu dengan ikan ini. Ikan goosefish sangat mudah dikenali dengan kepala lebar dan datar, seperti mulut yang menganga. Namun, meskipun mudah dikenali, bukan berarti mereka mudah ditemukan. Pola coklat berbintik-bintik mereka membuat mereka mudah menyatu dengan dasar laut. Kamuflase, kalian dapat menemukan mereka hanya di dasar laut berpasir atau berlumpur pada kedalaman lebih dari 3000 kaki atau 200 menuju 300 meter di kedalaman laut. Ikan goosefish dirancang dengan sempurna untuk memangsa ikan yang sedang lapar dan terjebak dengan pancingan umpan dari bulu ikan goosefish sendiri di dasar lautan. Mereka akan duduk diam di sana dengan tubuh datar yang berkamuflase sempurna dengan pasir atau lumpur. Kemudian, mereka akan menggunakan umpan yang tergantung, ciri khas ikan-ikan anglerfish, untuk memikat calon mangsa agar mendekat. Saat sudah siap, ikan goosefish akan melompat ke depan dan menjepit dengan mulut besar mereka di sekitar daging-daging para atau tubuh para pemangsa mereka. Apakah mudah lolos dari serangan dadakan ini? Sayangnya, bagi mangsa-mangsa yang sudah terjebak dan mendatangi ikan goosefish, ikan ini sama sekali tidak pernah kehilangan mangsanya. Hal itu dikarenakan ikan goosefish memiliki banyak gigi tajam yang menghadap ke dalam tubuh, sehingga mangsa malang tersebut memiliki sedikit peluang untuk melarikan diri. Sekali digigit, dipastikan siapapun akan menjadi mangsa empuk ikan ini. Strategi penyergapan mereka berjalan pada berbagai jenis mangsa, dan ikan goosefish tidak pilih-pilih. Mereka akan memangsa ikan lain seperti herring dan ikan dasar laut, krustasea seperti lobster, kepiting, binatang laut, atau bahkan burung. Dalam satu studi, ditemukan bahwa ikan goosefish akan memangsa burung Arktik kecil yang disebut Little Auks. Little Auks terkait dengan puffin dan akan menyelam hingga 100 kaki di bawah permukaan laut untuk berburu, atau dalam hal ini diburu oleh jebakan ikan goosefish. Memang terbanyaknya ikan ini hidup dan dapat ditemukan di kedalaman antara 200 meter di bawah permukaan laut. Namun, terkadang di perairan dangkal, ikan ini sesekali juga dapat ditemukan, sehingga nelayan selalu mengatakan kalau ikan setan ditemukan artinya pertanda buruk. Dan burung-burung laut yang menyelam di perairan dangkal ini selalu menjadi bagian dari mangsa ikan goosefish. Keluarga ikan goosefish penuh dengan karakter ikan-ikan aneh. Beberapa spesies dari mereka disebut anglerfish, merujuk pada kelompok besar yang mencakup ikan goosefish dan jenis ikan-ikan aneh lainnya. Ada jenis ikan goosefish lain yang biasa dikenal sebagai monkfish. Kalian mungkin pernah menemukan monkfish sebelumnya. Mereka
terlihat di pasar ikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, spesies Lupius americanus dikenal sebagai American angler atau monkfish, atau kadang-kadang juga disebut sebagai ikan goosefish. Nama ikan yang umum bisa sangat membingungkan. Yang jelas, pada tahun 2021 lalu, hasil tangkapan ikan goosefish komersial di timur laut Amerika Serikat bernilai lebih dari 10 juta dolar atau setara dengan 150 miliar rupiah. Ikan goosefish sering terlihat berjalan di dasar laut dengan menggunakan siripnya. Namun, hanya sedikit yang menyadari karena itu termasuk dalam kamuflase. Spesies ikan goosefish banyak yang tidak teridentifikasi. Di Kepulauan Galapagos, ikan tersebut menggunakan sirip ventral dan pektoralnya untuk berjalan dengan mantap. Terbanyaknya ikan goosefish ini hidup di kedalaman hingga 800 meter. Para nelayan menjuluki mereka sebagai ikan setan lautan karena penampilan mereka yang mengerikan. Ikan setan ini mudah dikenali para nelayan dengan kepalanya yang datar dan lebar serta mulutnya yang menganga. Ada sekitar 25 spesies ikan goosefish di seluruh dunia. Kemampuan mereka untuk berjalan di dasar laut juga merupakan mekanisme penghematan energi. Makhluk ini dibangun untuk ledakan aktivitas cepat. Mereka membuat koloni terbanyak di beberapa titik di terumbu karang vertikal di Kepulauan Galapagos yang terletak sekitar 1000 km dari daratan Ekuador. Selain di wilayah ini, mereka hanya ada di berbagai lautan di dunia, termasuk Arktik, Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Mereka cenderung tinggal di dasar berpasir dan berlumpur di perbatasan benua-benua dan lereng-lereng benua. Sedangkan di laut-laut di luar itu, ikan goosefish tidak pernah ditemukan. Apakah hal ini menandakan kalau nelayan-nelayan di wilayah tersebut saja yang memiliki petanda buruk jika bertemu dengan ikan setan ini? Ikan goosefish dapat tumbuh hingga sepanjang 1,4 meter dan berat mencapai 22 kg. Salah satu hal yang menonjol dari ikan goosefish adalah bagaimana tubuh mereka dioptimalkan untuk gaya hidup berenergi rendah. Mereka tidak membuang energi untuk berenang menjauhi predator, tetapi lebih memilih diam sambil berjalan perlahan-lahan untuk bersembunyi. Cara lain yang digunakan oleh ikan ini untuk menghemat energi adalah dengan berjalan di bawah air. Ikan goosefish selalu mengaktifkan mode hemat energinya setiap kali, setiap waktu, dan kapanpun mereka ada. Mereka lebih memilih berjalan kaki daripada berenang, karena dengan berjalan mereka lebih irit tenaga, tidak membutuhkan pengerahan kekuatan untuk melawan arus air.